Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fajar Maheda dengan NIM S1S1 24033. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tugas ketiga pemrograman web, yaitu menyelesaikan materi pada Web3 School pada bahasa pemrograman PHP, dan sekarang kita sudah masuk pada array PHP. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya sebuah array itu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Nah, seperti contoh di sini, bahwa kita memiliki variabel cars. Nah, dia itu variabel cars ini dapat menyimpan 3 atau lebih nilai. Kemudian untuk jelasnya, bahwasanya array merupakan variabel khusus yang dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama, dan kita dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk pada nomor indeks atau nama. Nah, pada laman PHP array ini, untuk tipe array PHP, untuk working PHP itu seperti apa, kemudian item array sama function array itu akan dijelaskan pada sub yang ada di laman array PHP ini. Nah, untuk gambaran awal kita perlu tahu bahwasanya gambaran dari item array itu dalam codingannya dapat dituliskan seperti ini. Nah, jadi di sini kita punya variabel myR atau myCar. Nah, dalam satu variabel ini, dia dapat menampung nilai-nilai seperti string, integer, string, dan string. Nah, kita masuk dulu pada array terindeks. Nah, indexed array ini merupakan jenis array di PHP yang menggunakan angka sebagai indeks untuk setiap itemnya. Nah, ciri-cirinya dia itu bahwasanya kita perlu tahu indeks itu dimulai dari 0. Kemudian yang kedua itu indeksnya jadi 1. Item ketiga memiliki indeks 2 dan seterusnya. Di sini saya ada contoh untuk PHP indeks. Nah, misalnya kita punya variabel kita punya variabel cars sama dengan array dengan nilainya itu Volvo BMW, kemudian Toyota. Nah, di sini kita menggunakan vardam untuk menampilkan struktur array, kemudian menunjukkan tipe data, dan menampilkan jumlah karakter atau informasi lengkap item. Di sini kita panggil. Nah, kita lihat outputnya pada browser. Nah, ini menunjukkan bahwasanya variabel yang kita buat itu terdapat array dengan total array sebanyak dengan satu array itu ada total 3 item, yaitu ini adalah indeksnya, indeks 0 tipe string panjang 5 karakter, yaitu untuk Volvo. Kemudian lanjut lagi ini indeks 1 tipenya string sebanyak 3 BMW dan seterusnya. Nah, kemudian kita untuk mengakses data di dalam indexed array, kita dapat menggunakan nomor indeks saja. Nah, contohnya di sini kan kita sudah ada variabel cars. Nah, kita mau mengakses indeksnya, mengakses data dalam array tersebut. Jadi kita dapat menggunakan echo, kemudian nama variabel, dan kita misalnya mau mengakses Toyota, maka kita keluarkan di
tuliskan dia indeks 2. Kalau kita lihat di browser, yang keluar adalah Toyota. Nah, ini artinya bahwasanya dia mau mengambil elemen kedua dari array, yaitu Toyota. Nah, kemudian change value. Nah, untuk mengupdate data yang ada dalam array, misalnya kita mau mengganti mobil, mengganti harga, atau memperbaiki informasi, kita cukup menggunakan nomor indeks item yang ingin kita ubah saja. Tapi penulisannya berbeda dengan kita mau akses itemnya. Jadi di sini kita misalnya mau ubah Toyota. Jadi penulisannya itu di sini kita taruh dia indeks kedua untuk Toyota dan kita taruh dengan kata yang mau kita ubah, item yang mau kita ubah namanya apa. Nah, kemudian kita pakai vardam untuk mengakses tipe datanya, cars. Nah, kita lihat outputnya. Nah, di sini yang awalnya isi item pada area itu Volvo, BMW, Toyota, karena kita sudah ubah pada indeks kedua menjadi Ford, maka outputnya itu bakalan berubah. Jadi kita pakai vardam untuk mengidentifikasi tipe datanya, bahwa yang kita ubah itu merupakan tipe data string. Kemudian loop talk and indexed array di PHP itu, nah ketika sebuah array memiliki banyak data, kan kita tidak mungkin menampilkan item satu persatu secara manual. Maka di sini kita menggunakan for each. Kita menggunakan looping berupa for each. Nah, ini digunakan agar dapat menampilkan seluruh item, kemudian memproses setiap elemen dan menghemat waktu kita dalam mengkode. Nah, di sini kita coba jalankan codingannya. Kita masukkan di sini for each. Nah, ini cars, ini maksudnya array yang akan dilihat item-itemnya, dan kita taruh dia sementara di dalam variabel X. Kemudian kita keluarkan, kita mau mencetak nilai item dengan $X. Kita pakai BR biar lebih gampang, biar kelihatannya lebih rapih. Kita lihat outputnya. Error. Nah, kita lihat outputnya. Nah, harusnya dia kok gini. Ternyata kita salah menuliskan untuk pesan. Nah, di sini kita tutup kurung, kita jalankan. Nah, maka dia akan melakukan menampilkan array pada variabel cars itu secara menurun seperti ini dan berulang. Nah, kemudian pada index number. Jadi setiap item pada array itu memiliki dalam array itu, dalam indexed array itu setiap item memiliki nomor indeks atau key yang berbentuk angka. Namun
Indeks tidak selalu berurutan tergantung bagaimana array itu dibuat. Nah di sini saat menambahkan jadi saat kita mau menambahkan item baru, PHP itu akan memberi indeks baru berupa satu angka yang lebih tinggi dari indeks tertinggi yang sudah ada. Nah, misalnya kita punya di sini array awal yaitu 0 sama dengan ini BMW, kemudian ini sama dengan Toyota. Nah, di sini kan kita ada array per awal itu variabel pada indeks 0 itu Volvo sampai indeks kedua itu Toyota. Jadi indeks tertingginya di sini tuh 2. Jadi ketika kita mau menambahkan menambahkan item baru pada array dengan menggunakan array parse dengan bentuk penulisan seperti ini. Card, for. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Oh, tidak dianu. Vardam cards. Nah, kita lihat bahwasanya awalnya itu kan ini sum dari array-nya itu berubah menjadi 4, ada 4 item, yang kan awalnya 3 itu karena kita menggunakan array parse untuk menambah item baru, dan otomatis item baru itu tersebut akan tersimpan pada ini indeks ketiga yang lebih tinggi lagi angkanya. Nah, dan kita tidak bisa kemudian kita mau indeks angkanya itu acak atau tidak berurutan. Misalnya kan kita punya indeks pertama itu 5, 7, dan 14. Kemudian kita ganti ini menjadi Avanza. Kita lihat outputnya. Nah, maka PHP itu tetap mencari indeks terbesar dalam array. Karena di sini indeks terbesarnya 14, maka kalau misalnya nanti yang kita mau kalau misalnya kita tambahkan ini item baru, maka item baru tersebut memiliki indeks 15, lebih tinggi dari indeks sebelumnya. Nah, kemudian
kita lanjut pada associative array. Nah, pada subbab associative array ini, untuk mengakses nilai dalam associative array, kita menggunakan name key-nya, bukan nomor indeksnya. Jadi, misalnya di sini, kita kan di sini ada codingan. Nah, ini kita coba jalankan. Misalnya kita punya ini. Nah, kita punya $char, variabel char itu array, kemudian brand, Ford, model, Mustang, kemudian year, 1964. Kemudian Ferdinand. Nah, jadi sebelumnya saya salah menjelaskan bahwasanya tadi kan ini kita baru saja masuk pada PHP Associative Array. Nah, Associative Array ini adalah array di PHP yang menggunakan key berbentuk string, bukan angka. Jadi, key itu kita tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, dengan Associative Array ini, data akan menjadi lebih struktur dan kita lebih mudah mengakses berdasarkan nama. Nah, di sini kan saya sudah ada codingan berupa ini. Nah, pada codingan ini, key yang dimaksud adalah ini. Key ada brand, kemudian volume-nya itu Ford, kemudian ada model, ini juga key, dan volume-nya itu Mustang, dan year juga ini merupakan key yang volume-nya itu 1964. Nah, kita lihat hasilnya, outputnya dengan menggunakan Vardam, bahwasanya kita dapatkan bahwa array itu berjumlah 3 item yang tiga-tiga itu terdiri merupakan string dan juga integer. Tapi ketika kita mau menamakan key tersebut, kita gunakan dia menjadi string. Nah, dan yang kemudian kita mau mengakses associative array. Jadi kalau kita mau mengakses itu kita menggunakan nama key-nya bukan nomor indeksnya, berbeda dengan yang pada laman yang ini, pada laman sebelumnya kita lakukan. Jadi misalnya kan ini kita sudah ada array. Nah, di sini kita mau mengakses misalnya di sini kita mau mencetak $char. Nah, ini kita misalnya mau cetak year, tahunnya. Nah, maka kita mau mengakses tahun berapa mobil tersebut dibuat. Jadi kita tinggal ketikkan saya di sini tuh modelnya, bukan volume-nya. Nah, jadi muncul bahwasanya variabel R pada model year itu 1964. Nah, kemudian change value, kita dapat mengganti nilai sebuah item dengan cara memanggil key yang ingin kita ubah. Nah, misalnya di sini kan kita sudah ada array, lalu kita mau mengubah year. Jadi di sini
kita panggil model year, kemudian kalau kita mau ubah kita tinggal tambahkan saja di sampingnya, misalnya kita mau ganti 2025. Nah, kita print, nah, maka tahun, oh ya kita lupa Vardam Car. Nah, kita lihat. Nah, jadi karena kita sudah ubah yang model year ini 1964 Mei 2025, maka pada outputnya pun akan berubah untuk model year dengan tipe data integer. Nah, kemudian ada visualisasi associative array. Bukan, ada kita mau membuat array dengan oh tidak. Nah, kalau ini kita mau melakukan perulangan terhadap associative array ini. Jadi cara penulisannya itu dia seperti ini. Kita punya sudah ada array, kemudian kita tambahkan for each ini untuk melakukan perulangan. Terus kita kasih $char, itu kita simpan sementara di variabel x. Dan untuk modelnya kita simpan pada variabel y. Kita lihat outputnya di sini. Nah, maka menghasilkan ini model dan juga flow itu secara lebih terstruktur, lebih. Jadi model itu kita simpan pada variabel x dan flow-nya kita simpan pada variabel y. Itulah nanti kita cetak dia menjadi bentuk seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita mau membuat array. Jadi kita buat array itu dengan menggunakan ini model seperti ini. Ya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Bahwasanya kalau misalnya kita ingin membuat array, nah, kita buat variabel color, array-nya itu seperti ini, ya seperti sebelumnya. Nah, di dalam kurung inilah kita taruh item-item untuk array tersebut. Nah, di sini kita ada merah, kemudian ada biru, kemudian ada putih. Nah, ini model kita membuat array dengan satu variabel. Kita juga dapat membuat array dengan menggunakan tanda kurung siku. Jadi ketika kita sudah menuliskan variabelnya, kita tinggal memasukkan itemnya ke dalam kurung siku menjadi seperti ini. Biru, merah, kuning. Nah, untuk string itu ditambahkan tanda kutip. Nah, jadi kita juga dapat menggunakan tanda kurung siku.
apa pada array dalam banyak baris atau multiple lines. Jadi PHP itu dapat mendeklarasikan array dipisah ke banyak baris. Nah, jadi dia itu membuat kode lebih mudah dibaca, terutama ketika kita memiliki daftar yang lebih panjang, item-item yang lebih panjang. Nah, misalnya ini seperti ini, kita punya banyak sekali warna, biru, merah, kuning, hijau, ungu. Nah, agar dia lebih jelas, maka kita bisa menulisnya dengan seperti ini. Kita turunkan menjadi baris ke bawah. Nah, kita dapat menulisnya seperti ini. Ini sama saja bahwasanya array itu item-item tersebut masih berada di dalam satu array. Kemudian ada trailing comma atau koma terakhir. Jadi PHP memperbolehkan koma terakhir sehingga ini lebih memudahkan ketika mengedit karena tidak perlu menambah koma secara manual saat memasukkan elemen baru. Jadi di sini kita bisa menggunakan koma juga pada elemen terakhirnya. Ini karena kita tidak tambahkan echo, jadi tidak keluar array-nya. Nah, kemudian kita mau menentukan case secara manual. Nah, penulisannya itu bisa seperti ini. Nah, kita tentukan bahwasanya untuk biru itu indeksnya 0. Oke, maksudnya K-nya 0. Kemudian ini 1. Aduh. Kemudian ini 2. Ini K di 3. Ini K 4. Jadi kita dapat membuatnya menjadi seperti ini untuk menentukan kayaknya secara manual. Jadi pada index array PHP sebenarnya otomatis memberi nomor indeks, tapi kita bisa menentukan indeks sendiri. Itu tetap diperbolehkan. Kemudian kita mau membuat associative array. Nah, kalau associative array itu menggunakan string sebagai key, bukan angka seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dia itu modelnya seperti ini. $color. Di sini kita ada ini model sebagai key. Nah, sini kita $car. Kemudian brand Ford. Kemudian mobil Mustang. Kemudian year 1964. Nah, kita juga dapat menggunakan ini seperti ini untuk membuat associative array. Kemudian untuk deklarasi array kosong, jadi array kosong. Nah, misalnya di variabel char itu kita kasih dia menjadi seperti ini. Nah, kemudian ada char dengan
Nah, kita bisa membuat array kosong lalu menambah elemen satu per satu. Jadi teknik ini sering digunakan saat array dibangun secara dinamis. Kemudian ada array dengan key campuran. Nah, jadi PHP memperbolehkan kita mencampur numerik key dengan string key dalam satu array. Misalnya di sini kita ada R sama B. Nah, jadi penulisan seperti ini tuh diperbolehkan dalam PHP. Nah, kita sudah menyelesaikan bagian create array. Sekarang kita masuk pada access array items. Jadi pada PHP array itu cara mengakses elemen array itu bergantung pada jenis key yang digunakan. Nah, apabila kita menggunakan index array, maka kita pakai angka. Misalnya seperti contoh ini. Nah, di sini kan kita punya variabel cars itu, array cars itu berupa Volvo, kemudian BMW, kemudian Toyota. Nah, ketika kita mau mencetak item pada array ini, kita dapat menggunakan angka kalau kita mau mengakses item Volvo. Jadi kita dapat menuliskan seperti ini. Jadi indeks ke 0 untuk dapat menghasilkan output berupa Volvo. Nah, kemudian kita dapat juga menggunakan dengan associative array kita dapat menggunakan key stringnya. Jadi misalnya di sini kita punya array Nah, maka ketika kita mau akses item array tersebut, kita harus menggunakan, kalau kita mau akses Ford, maka kita gunakan di sini brand, maka akan muncul output berupa Ford. Nah, kemudian untuk mengakses juga dengan key string kita dapat menggunakan double string dan single string. Jadi kalau misalnya kita gunakan seperti ini, itu juga sama bisa diakses. Nah, akan muncul output berupa year. Nah, kemudian kita mau menyimpan function sebagai item array. Jadi function itu yang pertama itu ada function dalam index array. Misalnya di sini saya punya codingan Nah, pada codingan tersebut pertama kita akan membuat sebuah function bernama myFunction. Nah, kemudian kita mau mencetak icon from a function ke layar menggunakan perintah echo itu untuk agar fungsinya itu untuk fungsi tersebut. Nah, kemudian kita membuat sebuah array bernama myR. Isi array itu ada 3, ada elemen string, PHP, dan pemanggilan fungsi myFunction. Nah, di sini kalau kita menulis langsung myFunction di dalam array, maka nanti fungsinya tersebut itu akan langsung dijalankan saat array dibuat. Nah, maka ketika kita di sini panggil
Maka kita panggil function tersebut dengan mengakses array dengan memasukkan indeks kedua, yang mana indeks kedua itu adalah my function, sehingga outputnya berupa I come from a function. Nah, sementara jika kita menggunakan dalam function dengan associative array, maka kita nanti itu caranya berbeda, maka kita gunakan seperti ini. Karena kita masukkan membuat array, R itu akarnya itu Volvo, kemudian H-nya itu 15, kemudian message-nya itu berupa my function. Nah, maka untuk kita memanggil function ini, kita akses itu dengan key string berupa message. Nah, kita lihat outputnya, maka hasilnya adalah hi, I come from a function. Kemudian kita mau melakukan loop talk perulangan. Nah, perulangan dengan associative array dan index array. Jadi di sini kita punya array berupa di sini kita ada my r, array berupa my r, kemudian kita lakukan perulangan dengan menggunakan for each. Maka di sini for each, kemudian variabel my r ini kita simpan dia sebagai variabel x, itu untuk k-nya, dan variabelnya untuk value-nya. Maka kita cetak dia dengan format seperti ini, variabel x banding variabel y. Nah, kita gunakan BR agar lebih terstruktur. Maka outputnya adalah kita ubah dulu array-nya menjadi tahun, year 1976. Kita lihat outputnya berupa maka menghasilkan perulangan berupa car, x, dan year dengan value-nya masing-masing. Kemudian kalau untuk perulangan dengan index array itu kita berbeda dalam bentuk array-nya. Jadi di sini kita punya array Volvo, kemudian BMW, kemudian Toyota. Nah, for each di sini kita hanya perlu melakukan menyimpannya variabel myr ini di dalam variabel x. Nah, maka akan menghasilkan perulangan.
Nah, pengulangan Valva, BMW, dan Toyota. Variabel X ini mewakili setiap elemen array. Nah, kemudian kita masuk pada update array items. Nah, jadi dalam PHP item dalam array itu diupdate dengan menggunakan index array dan juga associative array. Di sini kan kita punya variabel. Ini kita ganti dia. Kita punya kita ganti array-nya. Kita mempunyai array berupa variabel color, yaitu array blue, kemudian red, kemudian white. Nah, ketika kita mau ganti untuk mengubah array ini, kita cukup dengan chars dollar. Misalnya kita mau ganti untuk red menjadi black, maka kita cukup mengakses indeksnya, lalu kita tuliskan seperti ini, black. Nah, maka ini artinya indeks ke-1 berupa red itu akan digantikan warnanya menjadi blue. Kita lihat outputnya. Oh astaga, color, ini juga color, maka outputnya itu menjadi di sini kita ganti menjadi vardan untuk mengakses array tersebut. Adalah color. Nah, kita lihat outputnya, maka array tersebut berjumlah 3, blue dan red tetap sama. Di sini kalau kita menggunakan indeks kedua, maka dia akan mengganti white menjadi black, sehingga ini berubah menjadi black. Kemudian kita juga dapat menggunakan update pada associative array. Kita menggunakan keyname. Kita punya variabel char for kemudian stang, kemudian maka untuk mengganti kita update untuk year di sini menjadi 2025, maka
lihat outputnya dia menjadi, nah ini string untuk brand tetap Ford, kemudian modelnya Mustang, dan year-nya itu menjadi 2025. Itu dia nilainya itu diupdate. Kemudian kita mau update rate items menggunakan for each. Nah, di sini kita punya for array dollar colors berupa blue, white, kemudian red. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for each, di mana variabel colors ini kita ubah menjadi, kita simpan sementara dia di dalam dollar n dollar x. Nah, jadi kita menambahkan tanda ini, tanda n ini, untuk membuat variabel loop menjadi reference array asli. Nah, kemudian di sini kita mau bahwa setiap elemen pada variabel x itu diupdate menjadi yellow. Nah, maka kemudian, nah ini unset ini untuk menghapus referensi agar tidak ada terjadi tabrakan nanti. Nah, kemudian kita lihat outputnya dengan memanggilnya menggunakan Fadam. Kita power colors. Nah, kita lihat outputnya. Maka semua yang ada pada dalam colors ini berubah menjadi perulangan dengan perulangan yellow, 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 yellow. Nah, di sini kita perlu menggunakan unset itu agar jika setelah for each itu variabel $x ini masih menjadi referensi dalam item terakhir pada array. Jadi ini bisa menyebabkan hasil yang salah ketika kita ubah lagi variabel x-nya. Nah, kayak ini. Kalau misalnya ini kan kita tidak pakai $x unset, maka dia itu akan terjadi, kita lihat ini, akan terjadi error. Dia itu bukan error, dia itu tidak berjalan, hanya item terakhir yang berubah menjadi ice cream. Nah, kemudian kita lanjut pada add array items. Nah, sama halnya ketika kita melakukan add array items, kita juga dapat dilakukan pada index array maupun associative array. Nah, untuk add array itu PHP menyediakan beberapa cara untuk menambahkan item. Pertama itu kita bisa gunakan tanda kurung siku 2 seperti ini, yaitu seperti ini. Di sini kita punya $fruit array fruits, yaitu apel, anggur, dan pisang. Nah, kemudian
kita mau menambahkan di array voids ini dengan misalnya kita mau menambahkan buah jeruk, mau kita gunakan tanda kurung, kemudian kita tulis item yang mau kita tambahkan. Nah, ketika kita mengakses array tersebut, maka hasilnya outputnya ini. Yang awalnya cuman apel, arraynya 3, apel, pisang, anggur, nah dia akan menambahkan jeruk di bagian akhir, sehingga arraynya itu berjumlah 4. Kemudian jika kita mau menambahkan item array itu pada associative array. Nah, kalau untuk associative array itu kita gunakan key-nya. Jadi di sini kita ada $cars. Array cars itu berupa brand, nah di sini kita menggunakan key color. Nah, key color berupa red, karena di sini pada array sebelumnya itu key color kan belum ada, kita mau menambahkan untuk color. Nah, jadi kita akses dengan vardan, kemudian $cars. Maka kita lihat outputnya. Nah, maka ini dia akan menambahkan warna merah untuk dalam variabel array tersebut, dalam array tersebut. Kemudian kita mau menambahkan banyak items. Jadi kalau kita mau tambahkan banyak item itu, kita dapat menggunakan array push. Misalnya ini pada associative array dulu kita mau menambahkan selain color, kita juga mau menambahkan tahun. Jadi di sini kita dapat menggunakan tanda plus sama dengan. Di sini kita menggunakan tanda plus sama dengan. Plus sama dengan ini, kemudian year, kita tutup kurung siku. Nah, jadi kita lihat kan di sini kan operator plus sama dengan ini akan menggabungkan item baru ke array. Jadi yang awalnya array cars ini berupa brand model, nanti akan ditambahkan juga untuk color dan juga year. Nah, di sini arraynya itu berubah menjadi 4. Ada brandnya Ford, modelnya Mustang, colornya red, dan tahunnya 2012. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan banyak item dalam index array,
kita menggunakan $apel, $fruit, item bahan apel, pisang, kemudian cherry. Kalau di index array kalau di pada array ini kita dapat menggunakan array push, menggunakan fruit, kita tambahkan jeruk, kiwi, lemon. Nah, ketika kita akses array tersebut fruit, maka outputnya menjadi, maka yang awalnya dengan apel, pisang, dan cherry itu akan bertambah menjadi jeruk, kiwi, dan lemon. Arraynya itu bertambah sehingga menjadi 6. Nah, selanjutnya kita masuk pada remove array items. Nah, kita dapat menghapus item dari array menggunakan beberapa fungsi bawaan. Nah, setiap fungsi itu memiliki karakteristik berbeda dalam hal cara menghapus, kemudian apakah hasilnya membuat array terindex atau tidak, jumlah item yang bisa dihapus. Nah, pertama kita menggunakan array splice. Nah, fungsi array splice ini digunakan untuk menghapus item berdasarkan titik mulai indeks, kemudian jumlah item yang ingin dihapus. Fungsi ini akan otomatis reindex array setelah penghapusan. Nah, contohnya di sini kita ada array fruit, ada array fruit yang berisi apel, pisang, cherry, dan jeruk. Nah, kemudian di sini kita mau menghapus, misalnya kita mau menghapus pisang, maka kita gunakan array splice, kemudian variabel arraynya, kemudian titik mulai indeksnya. Misalnya kita mau titik mulai, kita mau hapus dari indeks ke 2, kemudian jumlahnya kita mau hapus 1, maka kita lihat kembali array fruit tersebut. Nah, maka array tersebut hanya bersisa 3 karena kita hanya menghapus 1 saja, di mana itu dimulai dari indeks 2. Nah, jadi cirinya itu sudah dihapus. Kemudian kita mau menghapus item dengan menggunakan unset. Jadi fungsi unset juga ini dapat menghapus item berdasarkan indeks maupun key. Jadi tetapi indeks kalau kita gunakan unset ini dia tidak melakukan reindex. Jadi jika indeks dihapus akan muncul lubang di array. Nah, misalnya di sini kan kita tambahkan array-nya menjadi mangga. Nah, kemudian kita
gunakan unset, kemudian variabel array tersebut dan indeks yang mau dihapus. Kita mau hapus maksudnya indeks pertama. Maka ketika kita lihat dengan $var_dum $fruits, outputnya menjadi menjadi apel, cherry, jeruk, dan mangga. Pada indeks pisang, pada indeks pertama berupa pisang kita sudah hapus, kita sudah remove. Nah, kemudian kita mau menghapus banyak item dengan menggunakan array splice. Maka di sini kita dapat menggunakan, di sini kita mau menghapus itu mulai dari indeks pertama dan kita mau menghapus sebanyak 2. Nah, maka kita lihat hasilnya. Ini kan awalnya ada apel, pisang, cherry, jeruk. Kita mau hapus itu indeks pertama berjumlah 2 items, maka outputnya di situ berubah tinggal menjadi apel dan juga jeruk. Karena kita mulai hapus dari indeks pertama yaitu pisang sebanyak 2, maka pisang dan cherry itu dihapus. Jadi kita menambahkan di sini 3. Maka outputnya menjadi apel saja karena dihapus dari pisang, cherry, dan juga jeruk. Kemudian kita juga dapat menghapus banyak item dengan menggunakan unset. Nah, di sini kita ganti dari array splice menjadi unset. Dengan format tulisannya itu seperti ini. Kita masukkan indeksnya, misalnya di sini kita mau hapus itu indeks 0, kemudian tambah lagi variabelnya indeks 1. Maka nanti outputnya menjadi seperti ini. Dia menghapus apel dan juga pisang yang merupakan indeks 0 dan juga indeks 1, sehingga tersisa cherry dan jeruk saja. Tersisa 2 array. Kemudian kita mau menghapus item pada associative array. Nah, di sini kita punya $cost berupa for, kemudian model yang instan, kemudian colornya itu red, kemudian year-nya itu 2016. Nah, kita gunakan unset, kemudian kita memakai case string, kemudian $cars jadi kita pakai case string. Bisa kita mau hapus brand color, maka kita hapus di sini color. var_dom $cars itu menjadi, maka array tersebut berubah menjadi ini. Nah, maka array tersebut menjadi tersisa model
brandnya Ford, modelnya Mustang, dan tahunnya itu 2016. Yang untuk item colors itu kita sudah hapus. Kemudian kita juga dapat menghapus array itu dengan menggunakan div function. Jadi div function ini membuat array baru tanpa item tertentu. Jadi fungsi ini menggunakan nilai sebagai parameter, bukan key. Nah, contohnya di sini kita punya array berupa brand, model, dan juga lalu kita di sini tuliskan itu dengan new array div color card, kemudian Mustang, kemudian 2016. Nah, pada kode tersebut kan kita sudah membuat array. Nah, di sini kita membuat sebuah array baru bernama new array. Nah, array ini dihasilkan dengan menggunakan fungsi array div, yaitu fungsi yang membandingkan isi dua array dan mengambil nilai yang tidak terdapat pada array pembanding. Nah, kita tuliskan seperti ini, itu maksudnya adalah bahwasanya kita membandingkan array $cars dengan array Mustang 2016. Fungsi ini akan menghapus nilai yang cocok dengan nilai pada array pembanding. Maka ketika kita lihat outputnya di sini, nah kita lihat maka nilai Mustang dan 2016 akan dihilangkan dari hasil pembanding. Loh, harus ini harusnya ini new array. Nah iya, di sini harusnya kita panggilnya itu new array. Nah kita lihat, nah maka array yang baru itu hanya berisi for dan red. Untuk Mustang dan 2016 itu sudah dihapus. Dan kalau kita mau menampilkan isi array asli itu dengan mengaksesnya menggunakan variabel cars. Kemudian kita mau menghapus item terakhir menggunakan array pop. Jadi fungsi array pop ini menghapus elemen terakhir dari array. Nah, misalnya di sini kita punya variabel cars, variabel color berupa variabel array-nya berupa kuning, jingga, dan merah. Kita mau menghapus array terakhir, maka array pop dalam kurung $color. Nah,
maka output yang dihasilkan yaitu belum dipanggil pardam itu berupa color. Nah, kita lihat outputnya, maka dia menghapus variabel struggle itu berupa warna merah, sehingga yang tersisa itu kuning dan jingga saja. Nah, kemudian kita mau menghapus item pertama menggunakan erasif. Jadi di sini itu kita gunakan erasif. Di sini kita tinggal ganti saja menjadi erasif. Maka nanti formatnya itu sama, tulisannya kodenya itu sama. Nah, maka nanti yang tersisa adalah jingga dan merah. Jadi kita menghapus variabel pertama, item pertama itu kuning. Kemudian kita lanjut pada sorting arrays. Pada sort array ini kita mau mengurutkan array di mana array dalam elemen-elemen dalam array dapat diurutkan berdasarkan abjad ataupun angka, menurun atau menaik. Nah, PH function sort untuk array itu dapat berupa short, rsort, assort, kemudian ksort, orsort, dan krsort. Nah, setiap fungsi ini berbeda-beda kegunaannya. Pertama, kita coba untuk mengurutkan array dalam urutan menaik, short, dengan menggunakan short ini, tanda kurung ini. Jadi di sini kita ada array colors, kemudian kita mau mengurutkan sort $color. Nah, kita lihat pardon, colors. Maka dia akan mengurutkan berdasarkan abjad yang awal ke yang akhir, jadi yang rendah ke yang tinggi, jadi tidak menaik. Jadi J dulu, K dulu, baru abjad dari huruf M. Kemudian untuk elemen array numbers dalam urutan numerik menaik. Di sini kita ganti $colornya menjadi angka 140,10,19. Kita lihat outputnya, maka kita akan mengurutkan dari 1 sampai ke angka terbesar 19. Dia tuh naik ya. Kemudian kita akan urutkan array dalam urutan menurun. Kita di sini menggunakan rsort untuk mengurutkan array dalam urutan menurun. Misalnya di sini kita sudah ada $colors berisi array angka. Nah, kita pakai rsort. Nah, di sini bedanya kita hanya menggantikan fungsi short ini menjadi rsort. Kita lihat outputnya dia akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. 19, kemudian 2, 3, 1, 0. Itu untuk kalau untuk numbers. Nah, sementara kalau untuk string berupa warna merah, biru, kuning. Nah, dia akan mengurutkan dari warna merah, kuning, kemudian biru. Kemudian kita mau urutkan array menggunakan fungsi assort, yang mana itu untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik menurut nilainya. Misalnya di sini kita punya $h array berupa h itu untuk Dila, misalnya dia
saya 19. Kemudian untuk Najwa kita taruh 20. Kemudian untuk Bismi kita taruh menjadi 17. Nah, kita gunakan assort kurung H Fardam H. Nah, kita lihat outputnya di sini. Dia akan menghasilkan berdasarkan flu-nya. Jadi flu yang terendah dulu 17, kemudian 19, kemudian 20. Kemudian kita menggunakan K-short untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan key-nya. Nah, kita lihat di sini kita ganti menjadi K-short. Kita lihat di sini outputnya. Nah, maka dia akan salah. Nah, maka dia akan mengurutkan dari G-nya itu yang hurufnya lebih awal ke yang lebih akhir. Jadi awalan B dulu, awalan D, kemudian awalan N. Kemudian kita mau mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun. Kita pakai R short, asosiatif menurun. Nah, ini menurut nilainya, menurut flu-nya. Jadi dia akan munculkan dulu 20, 19, kemudian 17. Kalau untuk KR short itu untuk berdasarkan flu-nya. Urutan menurun berdasarkan flu-nya. KR short. Nah, kita lihat. Nah, maka menjadi Najwa, Dila, kemudian Bismi. Karena awalan N dulu, kemudian D, kemudian B. Nah, selanjutnya kita masuk pada array multidimensi. PHP Multidimensional Arrays. Nah, multidimension array ini merupakan array yang berisi array lain di dalamnya. Jika array biasanya memiliki satu indeks, maka multidimensional array ini memiliki dua atau lebih indeks untuk mengakses datanya. Fungsinya adalah untuk menyimpan data yang memiliki struktur seperti tabel berupa baris dan kolom atau data yang banyak lapisannya. Di sini tingkatan dimensi dalam array itu ada yang satu dimensi dan ada yang dua dimensi. Mana ya? Ada yang satu dimensi yaitu daftar biasa. Contohnya kayak seperti sebelum-sebelumnya kayak array berupa Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian dua dimensi itu array of array. Jadi dia itu mirip tabel. Ada baris dan juga kolom. Seperti ini contohnya, seperti ini. Nah, untuk membuat ini tabel dimensi itu dapat menggunakan kode yang ini. Oh iya, coba kita lihat dulu. Nah, data-data pada tabel ini kita dapat menyimpannya dari dalam array 2 dimensi menggunakan codingan yang ini. Kita coba jalankan gimana.
Nah, jika kita tuliskan seperti ini, maka pada coding ini, pada VS Code ini, nah penjelasan strukturnya itu yang pertama ini, bahwasanya scars ini itu merupakan X-card index 0, yang mana dia itu berisi Volvo 22 kemudian 18. Kemudian yang mana itu Volvo itu adalah nilai pertamanya. Kemudian scars 0 scar index 0 kemudian indeks 1 stoknya itu 22. Kemudian scar index 0 indeks 2 itu terjual, artinya terjual 18. Wah, ini memang agak rumit ya. Jika kita menjalankan kode ini, nanti akan muncul bahwasanya array dollar cars ini dua dimensi berisi 4 array dan memiliki 2 indeks berisi baris dan juga kolom. Nah, untuk mendapatkan akses ke elemen dollar cars, kita harus menunjukkan kedua indeks baris dan kolom. Jadi, kita perlu mencetaknya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kenapa tidak muncul tabel? Nah, maka muncul seperti ini. Jadi dia banyak sekali array di dalam array gitu. Harusnya ini udah bentuk tampil, tapi kita buat seperti ini saja. Nah, kemudian kita juga bisa menempatkan satu for loop di dalam loop lain untuk mendapatkan elemen array dollar cars. Misalnya, nah selain kita gunakan echo, kita bisa gunakan codingan seperti pada waitress school itu. Kita hapus dulu ini. Nah, kita gunakan loop for loop dollar row sama dengan 0, kemudian dollar row lebih kecil dari 4, kemudian dollar row plus. Kita mau cetak nomor echo kemudian kita tambahkan lagi for berupa kolom kemudian dollar call lebih kecil dari 3, kemudian dollar call plus. Ini echo titik dollar cars dollar row kemudian dollar call Nah, kita coba.
Nah, jadi di sini loop pertama ini dia akan mengatur baris dan loop kedua ini akan mengatur kolom. Jadi setiap baris ditampilkan dalam bentuk list. Kita lihat outputnya makin dulu. Oh, error. Sepertinya ada yang salah. Kita lihat dulu. Nah, kita ulangi. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian, nah, itu untuk kita membuat array 2 dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk pada array function. Jadi array function itu sangat banyak sekali. Nah, dan beberapa dari array function pada halaman ini kita sudah coba di kode-kode sebelumnya. Seperti ini array untuk membuat array. Kemudian kita pakai array change key case. Ini untuk mengganti semua key pada array. Kita coba tekan. Nah, ini kan array chain key case ini kita mau mengubah semua array itu menjadi huruf kecil. Jadi contohnya itu, contoh programnya itu seperti ini. Misalnya kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini kita ada $% untuk array-nya itu array-nya itu ada name itu John kemudian age-nya itu 19. John age-nya itu 19. Oke, kemudian kita gunakan ratio dengan array chain key case untuk person. Kemudian kita print ratio. Nah, kita lihat outputnya di sini. Kita lupa menambahkan case lower. Nah, maka ini dia akan menjadi ini pada name-nya akan menjadi huruf kecil, dan ini juga akan menjadi huruf kecil h. Coba kita ubah menjadi Fadila kemudian Raffi. Nah, di sini sebenarnya ini untuk
array change case ini kita mau gunakan untuk mengubah semua item itu menjadi huruf besar maupun huruf kecil. Nah, di sini kita gunakan dulu case upper, yang mana itu maksudnya kita mau mengubah semuanya menjadi huruf besar. Sehingga di sini Peter, Ben, Joe berubah menjadi huruf besar. Nah, kalau misalnya kita menggunakan di sini case lower, maka dia akan menjadi huruf berubah semuanya menjadi huruf kecil. Nah, kemudian kita lanjut pada array chunk. Di sini memecah array menjadi beberapa bagian. Nah, misalnya di sini kita sudah ada variabel color berupa blue, kemudian red, kemudian yellow. Kemudian kita print. Nah, ini seperti ini. Nah, print array. Oh, salah. Kita lupa menambahkan array. Kemudian koma. Oh, salah. Di sini color. Nah, kita restart. Nah, maka outputnya menjadi seperti ini. Kita memecah array menjadi beberapa bagian. Selain array chunk, terdapat juga di sini array column, yang mana dia itu berfungsi untuk mengembalikan nilai-nilai dari kolom tunggal dan input. Nah, untuk penggunaannya kita belum sampai. Kemudian ada array combine, yang mana dia itu untuk membuat sebuah array dengan menggunakan elemen-elemen dari satu array key dan satu array velus. Nah, dia itu modelnya seperti ini. Jadi ada pertama array bernama fname untuk yang berisi nama-nama orang. Kemudian ada array age itu yang berisi umur dari orang dari variabel name. Nah, lalu kita gabungkan dengan menggunakan array combine nama variabel yang kita mau gabungkan. Lalu kita print lah ini $C. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Jadi dia modelnya itu kayak asosiatif array begitu. Nah, kemudian dapat dibaca sintaksnya tuh seperti ini, array underscore combine. Kemudian nilai parameternya itu ada key dan juga velus. Kemudian dia itu mengembalikan array gabungan. Jadi kalau jumlah elemennya tidak cocok maka dia akan false. Kemudian ada array convolus. Nah, dia ini maksudnya array untuk jumlah nilai dalam array. Jadi menghitung semua nilai dalam sebuah array.
Kita coba lihat. Nah, misalnya kan kita ada array fname kan. Nah, kemudian kita mau menghitung ada berapa array di dalam array count flows $fname. Nah, kita lihat outputnya, maka jumlah nilainya itu ada 1 untuk Peter, 1 Ben, dan 1 untuk Joe. Nah, kemudian function dalam array lainnya ada array div. Nah, ini kita sudah praktikkan tadi bahwasanya untuk membandingkan array dan untuk bandingkan array dan mengembalikan perbedaan itu hanya untuk membandingkan nilainya saja. Sementara kalau array div wasop, dia itu membandingkan array dan kembalikan perbedaan. Jadi bandingkan key dan values-nya. Kalau array div key, dia itu membandingkan array dan mengembalikan perbedaan. Jadi dia hanya membandingkan key-nya saja. Kemudian ada array filter. Dia ini array filter ini menyaring nilai-nilai dalam sebuah array dan menggunakan fungsi panggilan balik. Kita coba yang ini. Nah, ini kan memfilter nilai array menggunakan fungsi panggilan balik. Nah, fungsi ini meneruskan setiap nilai dari array input ke fungsi panggilan balik. Jika fungsi panggilan balik mengembalikan nilai true, nilai saat ini dari input dikembalikan ke array hasil. Maka key array akan dipertahankan. Misalnya untuk ini, kita coba kodenya. Kita punya function test out $var. Nah, kemudian kita return $var dan 1. Nah, maka $var A1 sama dengan array 1 1 3 2 1 3 2 3 4. Nah, kita print R dia menggunakan array filter untuk $A1. Kemudian test out. Nah, kita running. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi array Nah, kita lihat pada ini kita kan membuat function berupa test out. Nah, fungsi ini menerima satu nilai lalu memeriksa apakah nilai tersebut gagal atau tidak. Dan mengeceknya menggunakan operasi ini, return var and 1. Nah, operasi dan 1 akan menghasilkan 1 jika angka tersebut ganjil, 0 jika angka tersebut genap. Nah, selanjutnya kita memiliki array bernama ini A1 yang berisi beberapa angka. Nah, kemudian kita menggunakan array filter berdasarkan
Dalam hal ini kita memberikan fungsi TestOut sebagai filter. Artinya array filter akan memilih hanya angka-angka yang mengembalikan true dari fungsi TestOut. Dengan kata lain, hanya angka ganjil yang akan diambil. Maka itulah kenapa outputnya dia menjadi 133. Nah, kemudian fungsi array yang lainnya itu ada array flip. Dia ini untuk menukar atau mengganti semua kunci dengan nilai yang terkait dalam sebuah array. Selain itu ada array intersect. Dia ini untuk bandingkan array dan kembalikan nilai yang cocok. Nah, kemudian ada array intersect k. Nah, dia ini mengambil elemen yang sama berdasarkan nilai dan array intersect assoc. Nah, dia ini mengambil elemen yang sama berdasarkan nilai dan k. Kemudian ada array intersect k. Dia mengambil kecocokan berdasarkan k saja. Kemudian ada array intersect wassoc. Dia ini membandingkan k dan flu, k dibanding dengan fungsi buatan. Kemudian ada array intersect uk. Untuk membandingkan kecocokan berdasarkan k menggunakan user defined function. Kemudian ada array k axis untuk memeriksa apakah suatu k ada di dalam array. Kemudian ada array case mengambil semua k dari array. Ada array maps mengambil setiap elemen array ke dalam fungsi tertentu dan menghasilkan array baru. Kemudian ada array merge, yaitu menggabungkan dua atau lebih array menjadi satu. Lalu ada array merge recursive untuk dia itu mirip dengan array merge, tapi jika ada key yang sama, nilai digabung dalam array tersebut. Nah, array multisort untuk mengurutkan beberapa array sekaligus atau mengurutkan array multidimensi. Array path untuk menambahkan elemen baru dengan nilai tertentu sampai panjang array menciptakan nilai yang ditentukan. Array pop untuk menghapus elemen terakhir sebuah array. Ini sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian array product untuk mengalihkan semua nilai dalam array. Kemudian ada array push untuk menambahkan satu atau lebih elemen di akhir array. Ini kita sudah lakukan juga di sebelumnya. Kemudian ada array ren mengambil satu atau beberapa key secara acak dari array. Kemudian array reduce untuk mengubah array menjadi satu nilai dengan menjalankan fungsi pada setiap elemen. Misalnya kita mau menjumlahkan total. Kemudian ada array replace untuk menggantikan nilai array pertama dengan nilai array berikutnya. Ada array replace recursive untuk versi rekursif dari array replace. Kemudian ada array reverse. Nah, dia ini membalikan urutan array. Ada array search untuk mencari value dalam array dan mengembalikan key-nya. Kemudian ada array shift untuk menghapus elemen pertama key array. Ini kita sudah praktikkan juga. Array slice juga kita sudah praktikkan untuk mengambil sebagian array berdasarkan posisi indeks. Array splice juga sudah untuk menghapus dan mengganti elemen tertentu dalam array. Kemudian array sum, ini kita mau menjumlahkan semua nilai array. Kemudian array udiv membandingkan array berdasarkan value menggunakan user defined comparison. Kemudian ada array udiv assoc untuk membandingkan k plus value. K ini menggunakan built-in compare dan value menggunakan user compare. Kemudian ada array udiv uassoc itu untuk k plus value dibandingkan dengan dua user defined function. Kemudian ada array intersect untuk mengambil nilai yang sama tetapi cara membandingkan value menggunakan fungsi buatan. Kemudian ada array intersect assoc untuk k dan value dibanding. K memakai built-in, value memakai user define. Kemudian ada array intersect wassoc untuk k dan value dibanding menggunakan dua fungsi buatan. Kemudian ada array unique untuk menghapus nilai duplikat dari array. Array unshift untuk menambahkan elemen di awal array. Array flush untuk mengembalikan semua nilai dalam array. Array walk untuk menjalankan fungsi untuk setiap elemen array. Array walk recursive
sama seperti array walk, tapi bekerja pada array bertingkat. Kemudian ada sort. Ini kita sudah praktikan untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai dari besar ke kecil. Sort ini untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai dari kecil ke besar. Compact membuat array dari variabel berdasarkan nama variabelnya. Count mengembalikan jumlah elemen array. Current mengambil elemen yang sedang ditunjuk oleh pointer array. Kemudian each untuk mengembalikan pasangan key value saat pointer array bergerak. Kemudian n memindahkan pointer ke elemen terakhir. Ada extract, ini dia mengubah key array menjadi variabel in array untuk memeriksa apakah ada nilai tertentu dalam array. Kemudian short untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan key dari besar ke kecil. Kemudian short untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan key dari kecil ke besar. Kemudian ada list untuk mengurutkan assign variables as if they were an array. Kemudian ada netcast sort mengurutkan array dengan metode natural order, tidak sensitif huruf atau besar atau kecil. Oh, udah tidak sensitif. Soalnya kalau yang sebelumnya dia kan sensitif kalau ada huruf besar maupun huruf kecil. Kemudian not sort untuk natural sorting mirip seperti sorting manusia. Kemudian ada next untuk memindahkan pointer ke elemen berikutnya. Post untuk dia ini versi lain dari current. Kemudian pref memundurkan pointer ke elemen sebelumnya. Kemudian ada range membuat array dengan rentang angka atau huruf. Kemudian ada reset mengembalikan pointer ke elemen pertama. Short mengurutkan array biasa secara descending besar ke kecil. Kemudian ada shuffle mengacak urutan array. Kemudian ada size of sama dengan count. Kemudian ada sort mengurutkan array secara ascending kecil ke besar. Short mengurutkan berdasarkan nilai memakai user define compare dan menjaga indeks. Kemudian ada short untuk mengurutkan berdasarkan key memakai user define compare. Dan yang terakhir ada short untuk mengurutkan array memakai nilai buatan pengguna. Jadi untuk array itu sampai penjelasan tentang my function array saja. Nah, selebihnya mungkin nanti bakalan dilanjut ke tugas PMWeb ke-4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.